Miss semuanya, selamat pagi. Oke, baiklah. Sekarang jika Miss bertanya, bagaimana kabarnya adik-adik? Adik-adik menjawabnya, luar biasa. Yes, yes, yes. Ingat, bagaimana kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Miss akan tanyakan, bagaimana kabar adik-adik, Miss? Oke, bagus ya. Baiklah, sebelumnya Miss ingin bertanya, apakah di antara adik-adik Miss sudah ada yang mengenal Miss? Belum ada ya, Dik? Oke, baiklah, Miss akan memperkenalkan diri Miss. Perkenalkan, nama Miss Meta Rosiana Boris Manjuntak. Miss yaitu mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Dan adik-adik Miss bisa memanggil dengan Miss Meta. Baiklah adik-adik. Oke. Baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Miss lihat adik-adik Miss sudah pada cantik-cantik, sudah pada ganteng, dan pastinya semangat untuk belajar hari ini. Benar nggak adik-adik? Oke. Untuk menambah semangat kita, sebelum kita mulai pembelajaran, Miss ingin mengajak adik-adik Miss untuk bernyanyi. Nyanyinya begini. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Ada yang tahu? Wah, adik-adik Miss tahu semua lagunya. Oke adik-adik, kita nyanyikan lagunya ya. Oke adik-adik Miss, sebelum kita nyanyikan lagu Kasih Tuhan, Miss hidupkan musiknya dulu ya. Oke. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Baiklah adik-adik Miss, pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang telah adik-adik pelajari pada minggu lalu, yaitu tentang pengertian kasih dan ciri-ciri orang mengasihi sama Miss Yesi Sitohang. Benar adik-adik? Oke. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang macam-macam kasih, kemudian pentingnya hidup saling mengasihi dan menunjukkan sikap saling mengasihi. Oke. Miss ada gambar. Apakah adik Miss sudah melihatnya? Ya. Yang pertama yaitu kasih agape. Yang kedua, kasih phileo. Dan yang ketiga yaitu kasih storge. Dan yang keempat yaitu kasih eros. Oke adik-adik Miss. Miss akan menjelaskan macam-macam kasih tersebut. Mulai dari kasih agape. Kasih agape atau kasih tanpa batas. Kasih ini merupakan kasih level tertinggi. Karena jenis kasih ini tidak sama sekali memandang bulu, tidak bersyarat, tidak melihat keadaan orang yang dikasihinya, kemudian tidak menghitung-hitung kesalahan. Dan kasih ini pastinya bersifat terus-menerus
dan sama sekali berdasarkan kasih yang benar-benar tidak mengharapkan imbalan. Oke adik-adik Miss. Jenis kasih ini hanya dimiliki oleh Tuhan Yesus. Hanya dimiliki oleh Tuhan Yesus. Iya. Kenapa? Karena ketika Tuhan mengasihi kita, Ia tidak memberikan kasih-Nya tanpa syarat, atau Ia tidak mengharapkan imbalan dari kita. Iya. Contohnya seperti ini. Ia atau Tuhan menyuruh kita untuk kudus terlebih dahulu, baru Ia mengasihi kita? Tidak adik-adik. Malah atau justru ketika kita masih berdosa, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Karena apa? Karena tadi Smith sudah mengatakan bahwa jenis kasih ini Ia tidak memandang bulu, tidak bersyarat, kemudian tidak memilih-milih orang yang dikasihinya, dan tidak menghitung-hitung kesalahan orang. Oke. Baiklah. Di dalam Alkitab juga ada mengatakan bahwa kasih yang ditunjukkan Tuhan Yesus itu sangat luar biasa dan tanpa terbatas atau tanpa imbalan. Bisa kita lihat dari Roma 5 ayat 8. Dari kitab Roma 5 ayat 8. Miss bacakan ya untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oke adik-adik Miss. Nah, di dalam Alkitab ini tadi sudah mengatakan atau sudah menjadi bukti bahwa Tuhan Yesus tetap mengasihi kita walaupun kita sebagai manusia yang penuh dosa. Karena yang Miss katakan tadi bahwa Yesus mengasihi kita yang tanpa memandang bulu, tanpa syarat, kemudian tanpa melihat keadaan orang yang dikasihinya, dan tanpa menghitung dosa atau kesalahan manusia. Oke. Yang kedua yaitu kasih phileo. Kasih phileo ini dapat kita lakukan di antara sahabat kita, teman-teman kita, atau bahkan sesama kita. Atau kasih kita sebagai manusia kepada Allah. Nah, tentu jenis kasih ini tidak sama dengan jenis kasih agape atau kasih Allah kepada manusia. Karena jenis kasih ini yaitu hanya antara orang-orang yang tidak memiliki tali yaitu hubungan darah. Nah, ada dari Alkitab yaitu dari kitab Amsal 17 ayat 17. Dari kitab Amsal 17 ayat 17. Miss bacakan buat kita semua. Oke. Beginilah firman Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Oke. Tidak jelas bahwa kita harus selalu atau saling mengasihi kepada sahabat kita, kepada teman, atau bahkan sesama. Dan adik-adik Miss pasti Miss yakin bahwa adik-adik Miss mempunyai teman atau sahabat. Nah, jadi kita sebagai sahabat atau teman yang baik,
kita harus mengasihi mereka. Karena apa? Karena Tuhan saja mengasihi kita walaupun kita manusia yang berdosa. Dan mengapa kita sebagai manusia yang berdosa tidak bisa mengasihi teman-teman kita? Oke. Apakah adik-adik Miss mengerti tentang kasih agape dan kasih fileo? Oke. Kita lanjut ya adik-adik. Nah, kasih yang ketiga yaitu kasih storge atau kasih persaudaraan. Di mana jenis kasih ini yaitu ada hubungan darah dengan saudara kita. Misalnya kepada orang tua, kepada kakak kita, atau kepada abang dan adik-adik kita. Mari kita buka di dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 20. Di kitab 1 Yohanes 4 ayat 20. Miss bacakan buat kita semua. Beginilah firman Tuhan. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Oke. Jelas, Alkitab ini mengatakan bahwa kita harus mengasihi saudara kita. Baik itu kakak kita, abang kita, dan adik-adik kita. Bahkan kepada orang tua kita yang sudah melahirkan kita. Oke. Nah, kasih yang keempat yaitu kasih eros atau kasih hawa nafsu. Dan jenis kasih ini hanya berlaku antara manusia yang berlawanan jenis, yaitu antara laki-laki dengan perempuan. Oke. Kita lanjut ke materi berikutnya yaitu pentingnya hidup dalam kasih. Ya. Hidup dalam kasih itu sangatlah penting karena hidup dalam kasih akan ada kesatuan ilahi dalam komunitas Tuhan. Jadi, kita harus hidup di dalam kasih. Karena jika kita hidup dalam kasih, maka segala masalah atau konflik yang kita hadapi pasti dapat kita selesaikan dengan baik. Dan dengan banyak-banyak hal atau masalah yang kita hidupi, jika kita hidup dalam kasih, maka semuanya akan dapat kita selesaikan dengan baik. Oke. Kemudian, apakah adik-adik Miss mengerti tentang pentingnya hidup dalam kasih? Oke. Kita lanjut di materi terakhir yaitu menunjukkan sikap saling mengasihi. Oke. Sikap saling mengasihi. Miss akan sebutkan beberapa sikap saling mengasihi yang adik-adik Miss pasti sanggup untuk melakukannya. Oke, adik-adik? Oke. Yaitu yang pertama, kita harus saling menyayangi. Ya, kita itu harus saling menyayangi kepada orang tua, kepada kakak kita, abang kita, adik-adik kita, teman kita, sahabat kita, dan kepada sesama kita. Dan yang kedua yaitu kita harus saling menghormati. Nah, kita harus saling menghormati. Menghormati yaitu kita sebagai anak Tuhan, kita harus hormat kepada orang tua kita harus mendengarkan orang tua kita, dan kita harus mendengarkan nasihat orang tua kita. Dan kita harus selalu hormat kepada teman-teman kita yang berbeda agama dengan kita. Dan kita tidak boleh
mengejek atau mengganggu ibadah mereka yang mereka lakukan, karena itu merupakan sikap tidak menghormati dan Tuhan tidak suka akan sikap tersebut. Dan yang ketiga yaitu selalu rukun. Ya, kita itu harus selalu rukun kepada saudara-saudara kita. Kita tuh tidak boleh berkelahi sama teman, kita tidak boleh memukul teman kita tidak boleh mencubit. Karena jika kita melakukan sikap tersebut, maka kerukunan itu tidak ada di dalam diri kita. Oleh karena itu kita harus selalu bersikap rukun atau kita harus menjaga perdamaian. Nah, kemudian yaitu selalu berbagi. Nah, selalu berbagi. Kita harus selalu berbagi kepada misalnya teman-teman kita yang kekurangan. Misalnya, contohnya begini. Jika ada teman-teman kita yang tidak memiliki pena untuk belajar, sedangkan kita memiliki pena lebih atau misalnya pena 2. Nah, kita harus meminjamkan pena kita terhadap teman kita yang tidak memiliki pena tersebut. Dan masih banyak contoh lagi untuk kita selalu berbagi. Oke? Dan yang terakhir adik-adik yaitu kita harus saling selalu menolong. Nah, kita harus mendorong teman-teman kita, baik itu dalam kesusahan maupun dalam suka duka. Misalnya teman kita ada yang terkena bencana, kita harus tolong. Kemudian jika ada teman kita yang meminta pertolongan, kita harus menolong, karena sikap tolong menolong ini sangat disukai oleh Tuhan, karena Tuhan sendiri mau menolong kita yang terjatuh ke dalam dosa. Oke adik-adik Miss. Nah, dari materi kita pada hari ini, apakah adik-adik Miss sudah mengerti? Oke. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat dan semoga adik-adik Miss bisa melakukannya. Oke adik-adik? Baiklah. Nah, sebelum kita pulang, kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat segala berkat-Mu yang masih Kau-berikan kepada kami pada siang hari ini. Pada saat ini Tuhan kami telah selesai belajar, terima kasih karena Engkau telah memberkatinya. Dan pada saat ini Tuhan kami akan pulang, kiranya Kau berkati semua dalam perjalanan, supaya kami sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat, tanpa kekurangan satu apapun. Hanya ini doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik Miss, sekian pertemuan kita pada hari ini. Dan pada minggu depan kita akan melanjutkan materinya, tetapi adik-adik Miss melanjutkannya dengan Miss Lewina ya. Oke adik-adik, terima kasih buat waktunya. Semangat selalu dan tetap mematuhi protokol kesehatan ya adik-adik jika adik-adik keluar rumah. Oke. Sekian kata-kata dari Miss. Shalom adik-adik Miss.